Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, seperti apa penjelasan saya? Jadi seperti ini, persamaan kuadrat. Tujuan utamanya atau tujuan finalnya yaitu membuat grafik. Nah, dalam persamaan kuadrat itu ada yang namanya titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Langkah awalnya untuk memahami yaitu bentuk persamaan umumnya. Persamaan kuadrat itu seperti ini teman-teman. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini A sebagai koefisien X kuadrat, B sebagai koefisien X, dan C ini adalah konstanta. Ini adalah dasar yang harus dipahami. Kemudian kita masuk ke titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Jika Y-nya 0, kita rubah di sini teman-teman, Y-nya diganti 0, maka jadi seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 karena Y-nya 0. Nah, kemudian di sini ada syaratnya ya, A-nya tidak boleh sama dengan 0, A koefisien dari X kuadratnya ini. Kenapa? Jika A-nya 0, maka di sini hasilnya kan akan 0, maka menjadi Y sama dengan BX plus C, dan ini adalah fungsi linier. Kemudian kita masuk ke titik potong dengan sumbu Y, maka jika titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kita tarik garis ke sini, kita substitusi karena X-nya 0, maka di sininya 0, di sini 0. Tinggal plus C-nya. Jadi titik potongnya yaitu di 0 titik nilai atau value dari C-nya ini. Oke. Nah, baru ini adalah langkah-langkah membuat grafik. Ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk persamaan. Identifikasi seperti kita identifikasi koefisiennya, kemudian konstantanya gitu. Yang kedua, menentukan sumbu simetri. Yang ketiga, menentukan titik puncak. Selanjutnya, keempat, menentukan titik potong sumbu X, dan yang kelima yaitu menentukan titik potong sumbu Y, dan yang terakhir menentukan titik tambahan. Nah, ini akan kita bahas secara perlahan teman-teman. Nah, berikut adalah contoh dari persamaan kuadrat yang sudah saya siapkan. Seperti ini. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Langkah pertama yaitu kita identifikasi A atau koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Di sini kan ada nilai 1. Kemudian B yaitu koefisien dari variabel X. Di sini negatif 5 kita tulis, dan C konstantanya yaitu 6. Oke. Yang kedua, sumbu simetri atau garis vertikal, yaitu rumusnya X sama dengan negatif B per 2 kali A. Kita kan sudah dapat nih teman-teman nilainya. Kemudian kita substitusikan ke rumus sumbu simetri ini. X sama dengan B-nya berapa? B-nya negatif 5 dibagi 2, A-nya berapa? Kali 1, maka diperoleh 2,5. Nah, yang ketiga yaitu titik puncak atau vertex. Titik puncak yaitu berada di garis X sama dengan 2,5. Namun kita belum mengetahui titik puncaknya. Oke. Nilai Y pada titik puncak, substitusikan X sama dengan 2,5 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat negatif 5 plus 6. Maka hasilnya seperti ini. X nya diperoleh dari sini 2,5 pangkat 2 negatif 5 dikali 2,5 plus 6, maka hasil akhirnya yaitu negatif 0,25. Maka diperoleh titik puncaknya yaitu
pada X 2,5 dan Y-nya negatif 0,25. Kita nanti bisa lihat teman-teman titik puncaknya itu seperti apa. Oke, langkah selanjutnya yaitu mencari titik potong sumbu X. Nah, cari nilai X1 dan X2. Pada poin 4 ini saya menggunakan metode faktorisasi karena saya rasa faktorisasi adalah metode yang paling mudah. Persamaannya yang tadi X kuadrat negatif 5X plus 6 sama dengan 0. Oke. Dari faktorisasi ini nilai berapa dikali berapa hasilnya 6 dan berapa ditambah berapa hasilnya negatif 5. Nah, maka di sini jika dilihat yang paling cocok yaitu negatif 2 dan negatif 3. Kenapa? Karena negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya 6. Jika negatif 2 ditambah negatif 3 maka hasilnya negatif 5. Maka kita tulis di sini X negatif 2 X negatif 3 sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh X-nya 2, X1-nya 2 dan X2-nya 3. Oke, kita sudah dapat nilai X1 dan X2. Selanjutnya mencari titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y, ingat teman-teman tadi titik potong pada sumbu Y, maka X-nya 0. Berarti di sini 0, di sini 0, maka tinggal angka 6 ini nilai Y-nya. Maka titik potong pada sumbu Y yaitu pada X 0 dan Y-nya 6. Selanjutnya kita cari titik tambahnya, teman-teman. Titik tambah di sini simetris terhadap nilai X-nya tadi atau garis vertikal tadi. X-nya tadi kan sama dengan 2,5. Nah, nanti kita lihat di grafik ya teman-teman supaya lebih jelas. Jadi ketika X1 maka kita substitusikan ke persamaan kuadrat tadi. X-nya 1 di sini substitusikan, kemudian dioperasikan hasilnya jadi 2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. 1 di sini 2. Nah, ketika X-nya 4 kita substitusikan ke persamaan kuadrat, maka di sini X-nya jadi 4, di sini X-nya jadi 4, maka kita operasikan hasilnya yaitu sama. Di sini nilai Y-nya 2. Maka X4 Y-nya 2. Nah, di sini teman-teman grafik yang sudah saya siapkan. Caranya gini, untuk menggambar grafik ini peraturannya apabila nilai A-nya lebih besar dari 0, maka gambar grafiknya yaitu seperti ini, senyum, seperti orang senyum. Nah, apabila nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka gambar grafiknya seperti orang sedih. Nah, ini untuk mempermudah mengingat-ingat aja teman-teman. Kita tadi sudah menghitung perolehan titik ini, sudah kita hitung dari awal tadi ya. Garis vertikalnya yaitu pada X sama dengan 2,5. Mana X 2,5? Ini teman-teman. Ini garis vertikal. Nah, oke. Kemudian titik puncaknya yaitu pada X 2,5 dan Y-nya negatif 0,25. Di mana itu? Ini dia. Ini adalah titik puncaknya teman-teman. Titik puncak ada di sini. Oke. X-nya 2,5, Y-nya 0, negatif 0,25. Kemudian titik potong sumbu X tadi diperoleh X1-nya 2, X2-nya 3.
ini teman-teman, titik potong pada sumbu X 2 dan 3. Oke. Ini. Kemudian titik potong sumbu Y yaitu pada X-nya 0 dan Y-nya 0. Ini. Kemudian titik tambah. Titik tambah ini yang simetris tadi teman-teman, yang saya maksud simetris itu seperti ini. Jadi garis ini itu simetris dengan garis vertikal ini. Kesininya nilainya sama, ke sininya juga nilainya sama, ke kiri dan ke kanan itu sama nilainya teman-teman. Nah, titik pertama yaitu pada X1 dan Y2 di sini, X1 dan Y2. Yang kedua pada X4 dan Y2 di sini teman-teman. Maka ini simetris. Jadi untuk menggambar grafiknya kita tarik dari sini ke sini, kemudian ke sini, ikuti titik-titik yang telah kita peroleh tadi, maka jadilah grafiknya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung, sebenarnya ini adalah mudah, cuman ya butuh ketelitian saja teman-teman. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan video singkat pada kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.